Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fariska Alamin dengan NIM 252300037. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul mekanisme laju korosi. Pada video kali ini melalui video ini untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah material teknik. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi mekanisme laju korosi, yakni korosi galvanik, korosi celah, korosi erosi, dan korosi tegangan. Nah, saya ambil referensi dari Kalister dan Ashabi. Untuk slide ini yakni adalah korosi galvanik. Korosi galvanik adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua logam itu saling bersentuhan satu sama lain, itu akan menyebabkan terjadinya korosi. Nah, contohnya pada gambar yang ada di slide ini ulir beserta baut itu saling bersentuhan, itu yang akan mengakibatkan terjadinya korosi di dalam ini. Nah, cara terjadinya korosi galvanik itu logam yang lebih aktif anode itu mengalami korosi atau terkikis. Nah, untuk logam yang aktif itu logam pada bagian luar yang di baut atau di ulir yang di bagian atas itu yang terkena oksigen atau air itu pasti terjadinya korosi. Nah, logam yang kedua itu logam yang lebih mulia katode itu terlindungi dari korosi. Nah, untuk logam ini yang terlindungi adalah logam yang pada bagian dalam sebuah baut dan ulir. Nah, untuk elektrolit berfungsi itu sebagai media penghantar ion sehingga reaksi korosi dapat berjalan dengan langsung. Yang kedua adalah korosi celah. Korosi celah atau crevice corrosion adalah korosi lokal yang terjadi pada bagian sempit-sempit celah pada logam. Itu yang sering terjadi itu pada bagian logam, pada sambungan logam. Contohnya itu kebanyakan di tiang-tiang list, tiang tower buat sinyal, atau enggak ya di jembatan. Itu sangat sering terjadinya korosi. Itu faktor terbesarnya adalah ketika penyambungan logam atau besi itu pada saat pengelasan itu kurang rapi, masih ada celah yang kelihatan, itu pasti akan terjadinya korosi. Itu air tenggelam di situ. Nah, itu prosesnya itu air atau larutan elektrolit masuk ke dalam celah, karena ya tadi contohnya tentang pengelasan yang kurang maksimal. Itu adalah oksigen di dalam celah itu semakin berkurang karena digunakan dalam reaksi korosi. Ketiga, bagian di dalam celah menjadi anode, sedangkan bagian di luar itu menjadi katode. Nah, yang keempat adalah logam di dalam celah itu mengalami korosi lebih cepat sehingga terbentuk lubang atau kerusakan lokal. Celah itu karena air itu tergenang pada celah-celah tersebut. Nah, itu sangat cepatnya terjadinya korosi. Nah, yang selanjutnya adalah korosi erosi. Korosi erosi atau corrosion adalah jenis korosi yang terjadi akibat kombinasi reaksi kimia, korosi dan gausan mekanis disebabkan oleh aliran fluida dengan kecepatan tinggi secara terus-menerus, aliran air atau cairan kimia. Nah, contohnya itu pada pipa logam yang sering terjadi di
di pabrik-pabrik industri yang menghasilkan cairan banyak dan membutuhkan tekanan air yang sangat tinggi, itu terjadinya sangat cepat terjadinya korosi erosi. Prosesnya itu fluida mengalir dengan kecepatan tinggi melewati permukaan logam. Nah, yang kedua adalah lapisan pelindung oksida pada bagian logam itu terkikis oleh aliran atau partikel. Seperti saya jelaskan tadi kan, aliran cair itu dengan kecepatan tinggi itu pasti akan mengikis lama-lama akan mengikis lapisan pelindung oksida itu, karena secara terus-menerus pasti akan terkikis karena setiap saat itu pasti aliran cairan itu pasti mengalir dengan terus-menerus untuk produksi yang produksi yang tidak berhenti pasti akan terus membutuhkan aliran tinggi sehingga lapisan pelindung itu terkikis. Ketiga itu permukaan logam yang terbuka bereaksi dengan lingkungan dan mengalami korosi. Nah, pada yang ketiga ini kan pada permukaan logam, apalagi logam yang terbuka kan sangat beresiko terkena air, apalagi oksigen itu kan sangat terpengaruh untuk terjadinya korosi kan. Air sama oksigen itu bersatu, nah itu akan terjadinya korosi faktor besarnya. Yang keempat adalah proses pengikisan dan korosi berlangsung berulang sehingga kerusakan semakin cepat. Nah ini yang saya contohkan tadi, sebuah industri atau pabrik itu yang menghasilkan cairan kimia atau air untuk menghasilkan produk secara terus-menerus itu kan pasti akan membutuhkan namanya kecepatan aliran yang sangat tinggi pada logam. Nah itu selama kelamaan itu lapisan walaupun sudah dipakein lapisan pelindung pasti lama-lama akan terkikis oleh sebuah lapisan tersebut. Nah, korosi selanjutnya adalah korosi tegangan. Korosi tegangan atau street corrosion cracking adalah jenis korosi yang menyebabkan retak pada logam akibat kombinasi tegangan tarik dari lingkungan korosif. Nah, untuk korosi tegangan itu biasanya terjadi pada kilang-kilang minyak atau kilang-kilang air yang membutuhkan tabung dari logam buat menampung sebuah cairan. Nah, itu kan dari tabung itu atau logam untuk menahan sebuah tekanan cairan di dalam itu kan pasti logam itu akan mengalami tarikan untuk menahan sebuah tekanan. Nah, itu akan karena tekanan yang sangat kuat dan lingkungan korosif yang sangat tinggi di luar, itu pasti akan terjadinya korosi tegangan. Kalau sudah terjadinya korosi tegangan, pasti daya tahan dari logam tersebut atau besi itu sangat-sangat berkurang sekali. Nah, untuk proses terjadinya korosi tegangan itu yang pertama itu logam mengalami tegangan tarik baik dari beban kerja maupun tegangan sisa akibat proses pengelasan atau pembentukan. Seperti yang saya jelaskan kan tadi, samalah kayak proses pengelasan atau pembentukan, itu pasti akan logam mengalami tarikan yang sangat kuat. Nah, yang kedua, logam berada di lingkungan yang bersifat korosif, misalnya seperti larutan klorida, amonia atau alkalin, apalagi dalam contoh di sini di teknik adalah di bengkel-bengkel kapal itu yang dekat-dekat
laut gitu kan, kadar garamnya kan tinggi. Kalau kadar garam tinggi itu pasti logam cepat mengalami eh, sebuah reaksi korosi itu sangat tinggi di lingkungan pesisir. Ketika ada korosi mulai menyerang titik-titik tertentu pada permukaan logam. Nah, korosi ini kan udah tarik udah mengalami gaya tarik, itu pasti akan mengalami korosi pada titik tertentu. Celah-celah dari habis tarikan itu pasti ada celah tersebut untuk menjadikannya korosi. Keempat adalah retakan kecil terbentuk dan terus berkembang akibat kombinasi tegangan dan korosif. Pasti ada korosi dikit di suatu titik, itu pasti akan mengalami perluasan korosi dari sebuah logam tersebut. Kelima adalah retakan membesar hingga menyebabkan patahnya komponen secara tiba-tiba. Retakan membesar. Nah, dalam udah ada korosi, itu logam kan tekan tarik. Nah, itu pasti massa atau kekuatan dari logam tersebut akan berkurang untuk menahan dari tekanan atau penampungan cairan yang ada di dalamnya itu pasti akan berkurang. Nah, itu lama-lamaan itu pasti akan terjadinya sebuah patahan atau disebut eh, komponennya itu pasti akan patah karena korosi tersebut. Untuk selanjutnya itu cara mencegah dari sebuah korosi. Korosi itu pasti akan terjadi karena di bumi itu banyak oksigen, air, apalagi kandungan garam yang sangat tinggi. Itu faktor penyebab yang sangat besar buat terjadinya sebuah korosi. Untuk mencegahnya itu, cegah biar suatu logam atau besi itu bisa bertahan lama. Yang pertama itu korosi galvanik, itu cara mencegahnya itu menghindari kontak langsung antar logam yang berbeda dan gunakan proteksi katodik atau lapisan tersebut. Itu harus dicegah. Dia kan korosi galvanik kan secara langsung tuh, makanya terjadinya korosi itu harus dicegah atau dipakai lapisan pelindung katodik biar tidak langsung bersentuhan satu sama lain logam tersebut. Yang kedua adalah korosi celah, itu hilangkan atau minimalkan celah serta jaga kebersihan permukaan logam tersebut. Pada korosi celah itu contohnya kayak penyambungan oleh las itu harus benar-benar rapi, tidak ada rongga atau apa buat terjadinya korosi. Sama tergenangnya air itu mengakibatkan sebuah korosi. Yang ketiga adalah korosi erosi, itu harus kendalikan aliran fluida atau cairan dan gunakan material yang tahan terhadap abrasi. Itu harus kendalikan tekanan dari air tersebut biar si lapisan pelindung atau katodik itu biar lapisan katodik itu bisa bertahan lebih lama oleh aliran air tersebut. Yang keempat adalah korosi tegangan, itu kurangi tegangan pada logam, pilih material yang sesuai. Pada korosi ini kita harus jeli ya. Dari misal contoh penampungan air kapasitasnya berapa, kita menggunakan penampung atau logamnya itu harus sesuai dengan tekanan air atau massa yang ada di dalam
eh, benda tersebut pada benda tersebut atau tank tersebut. Yang selanjutnya adalah membahas tentang laju korosi. Laju korosi itu adalah kecepatan terjadinya kerusakan atau penurunan ketebalan logam akibat dari korosi tersebut. Itu kita hitung dari logam masih baru, belum terkena korosi, sampai sesudahnya korosi itu berapa lama atau sampai berapa mili itu ya kan. Nah itu pakai rumusnya itu CR sama dengan K kali W per D kali A kali T. Nah untuk CR itu laju korosi, satuannya milimeter per tahun. K itu konstan bergantung pada satuan yang digunakan. Yang W adalah berat logam yang hilang karena terjadinya korosi kan pasti akan hilang. Nah gram atau satuannya itu gram atau miligram. Selanjutnya yakni D, massa jenis logam, satuannya gram per centimeter kubik. A adalah luas permukaan yang terkena korosi, centimeter kuadrat. T adalah sama dengan yakni waktu pengujian, berapa lama kita menguji sebuah korosi tersebut. Ada satu contoh soal tentang laju korosi dengan menggunakan metode weight loss. Nah, contoh soalnya yang pertama, contoh soal sebuah spesimen baja karbon diuji untuk mengetahui laju korosinya menggunakan metode weight loss. Sebelum pengujian, berat spesimen adalah 50 gram. Spesimen kemudian direndam dalam larutan gram dengan 3,5% selama 200 jam. Setelah proses pengujian selesai, spesimen dibersihkan dari produk korosi dan ditimbang kembali. Berat akhirnya menjadi 49,60 gram. Diketahui massa jenis baja tersebut 7,85 gram per centimeter kubik. Luas permukaan spesimen yang terendam adalah 25 cm kuadrat dan konstanta yang digunakan adalah 87.600. Pertanyaannya itu laju korosi spesimen tersebut dalam satuan milimeter per tahun. Nah, jawabnya diketahui dulu. Tadi konstantanya K sama dengan 87.600. Nah, untuk yang tadi untuk massa jenis bajanya 7,85 gram per centimeter kubik. Alas dari korosi tersebut adalah 20 atau luas dari korosi adalah 25 cm kuadrat. Untuk waktu pengujiannya yakni 200 jam. Untuk dari W atau proses dari sebuah korosi yang spesimen yang hilang itu pertama itu 50 gram itu dikurangi hasil setelah pengujian selesai itu 49,60 gram itu sama dengan 0,40 gram. Nah ini adalah atom-atom besi yang sudah terkelupas dari sebuah logam itu sebesar 0,40 gram 40 gram. Nah itu kita menggunakan rumus CR sama dengan K kali W per D kali A kali T. Kita masukkan semua angkanya 87.600 dikali 0,40 per 7,85 dikali 25 dikali 200 sama dengan 0,893 mm per tahun. Mohon maaf kurang tahunnya karena
terburu-buru kerjakan. Ada juga metode pengukuran yang lain. Yang pertama metode potentiodynamics polarization. Metode ini bekerja berdasarkan hubungan antara potensial elektroda dan arus korosi. Ketika potensial dinamika atau diturunkan secara perlahan, terjadi reaksi oksida dan reduksi pada permukaan sebuah logam. Nah, untuk data yang diperoleh itu berupa kurva polaris yang kemudian dianalisis menggunakan metode paling untuk menentukan arus korosinya. Yang kedua itu pengukuran yang lain adalah electrical assistance. Metode electrical resistance disingkat ER itu pada hukum hambatan listrik suatu logam berbanding lurus dengan panjang konduktornya dan berbanding terbalik dengan luas penambangnya. Sering terjadinya korosi ketebalan logam berkurang sehingga luas penambangnya sangat kecil ya. Akibatnya hambatan listriknya itu sangat meningkat. Ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf karena banyak suara-suara motor yang lewat ya, karena saya mengerjakannya di luar rumah. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.